Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar? Seperti biasanya Roni Times hadir untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan kita selalu datangkan narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Dan tentu saja mereka kita harapkan bisa memberikan satu nilai plus untuk Anda, minimal bagi Anda gitu kan. Baik, di Roni Times kali ini ada yang spesial. Ini kalau kemarin kita berbincang-bincang dengan teman-teman dari White Car Indonesia. Nah sekarang ada lagi nih komunitas yang gak kalah banyak jumlah membernya, ribuan jumlah membernya ini di mana-mana ya. Dan bahkan ketika beberapa waktu yang lalu saya juga akan ke Bandung gitu ya. Ini tertutup oleh konvoy dari Jatiluhur, dari Purwakarta, Jawa Barat ketika mereka mau keluar. Waduh, luar biasa sekali. Dan seperti biasanya kita akan coba berdiskusi, kita akan sharing ya dengan teman-teman kita dari AXS dan apa aja yang seru dari mereka, karena komunitas ini rata-rata anak muda yang di AXS ini, cuman ketuanya yang udah tua gitu ya. Tapi coba kita sapa aja. Kita sapa saja, beliaunya sudah tergabung dengan kita, posisinya ada di Subang, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam Om Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Om Roni. Alhamdulillah. Iya. Ya, salam juga buat dulur-dulur AXS Senusantara juga. Wow, luar biasa. Iya. Yang terpenting adalah tetap protokol kesehatan harus dipatuhi ya Om Seno ya. Pakai masker. Ya. Ya kan? Ya. Terus ya, kemudian alhamdulillah kita tadi udah vaksin. Udah ya? Alhamdulillah hari ini kita udah divaksin. Pingsan nggak? Yang pertama kali. Pingsan nggak? Kecet-kecet. Saya khawatirnya kayak di TV-TV gitu kan, lalu dipisah das gitu terus langsung. Wah, enggak, itu ya? cuman biasa lah. Oh biasa. Biasa aja, kayaknya mau. Tapi sebenarnya enggak sih. Enggak ya? Aman-aman aja. Ya. Efeknya apa sih? Setelah divaksin di badan? Divaksin itu efeknya pertama terasa lapar perut tuh. Jadi makan tuh enak Om. Nah, gue mending. Iya, bener serius. Gue ora divaksin. Serius, aku lapar, ya kan? Tadi lapar, terus ngantuk, ya kan? Tidur. Oh iya sama. Jadi enak banget lah, itu enak banget itu kan. Kayak apa ya istilahnya, kita hari pas habis vaksin itu kayaknya kita benar harus rest, makan, tidur, udah gitu aja. Gitu. Iya. Bangun-bangun. Gimana? Ya memang salah satu efeknya memang mengantuk ya. Saya sendiri juga gitu. Tadi aku mau tuh banget. Saya habis divaksin yang kemarin itu, vaksin yang kedua tapi ya sudah selesai saya. Jadi kalau vaksin yang ketiga kan pakai bor, gitu kan, dibor gitu. Gak vaksinnya cuma 2 kali ya. Saya pakai yang kedua itu memang setelah divaksin jarak berapa setengah jam 1 jam gitu emang rada mengantuk gitu kan. Dan padahal habis itu saya nyetir langsung ke arah Cirebon. Saya nyetir sendiri jadi wah gini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kondisi sehat, fit, dan sekedar mengingatkan saja bahwa vaksin tidak membuat kita tidak terkena COVID lagi. Pasti bisa. Masih ada peluang untuk terkena itu ya, COVID ya. Cuman kadarnya lebih aman lah, tidak terlalu parah. Tidak sampai gitu kan. Jadi nggak sampai magep-magep. Jadi nggak sampai bosok ditare magep-magep. Jadi nggak sampai seperti itu gitu kan. Nah itu dampak yang kita rasakan di tubuh juga sehat. Kembali lagi kita ngomong Om Seno, saya perkenalkan dulu untuk penonton setia, pemirsa setia dari Roni Times. Pemirsa, ini ada Om Seno Tibro. Tibro itu nama studio kalau nggak salah ya. Karena beliau ini punya, selain sebagai admin AXS Subang atau IBS ini ya, beliau ini punya studio musik. Nanti kita akan bagi 2 sesi nih. Satu sesinya untuk kita ngomong soal AXS, soal komunitas mobil, tapi separuhnya saya ingin juga menggali tentang bisnis dari dampak ya, terutama dampak dari studio musik ya Om Seno ya. Dampak dari studio musik di saat pandemi seperti ini bagaimana gitu kan. Nah, saya ke komunitas dulu nih. Om Seno, berapa member sekarang Purwakarta Subang Karawang nih? Wah,
kalau dihitung member itu wah kalau AEKS kan komunitas bukan klub, jadi kan otomatis secara administrasi itu nggak terlalu ribet, makanya semua bisa masuk AEKS, ya silahkan masuk. Kuncinya di sini AEKS itu adalah tempat kita ngopi bareng seduluran, nggak perlu ada kalau kita bicara ADART untuk daerah itu mengerucut pada pusat, pada nasional. Jadi kalau di daerah udah pokoknya kita intinya motivasi enjoy aja, pengen silaturahmi, dapat dulur yang banyak, udah itu aja. Dan sebenarnya kan ini kan lebih ke forum, jadi lebih membahas tukar pikiran masalah mesin. Wow. Jadi kalau ada saya trouble nih, ini apa sih? Saya ini loh lampu itu sering tertukar pikiran. Jadi berbagai ilmu aja seperti itu. Saya pernah ada pengalaman gitu ya, dan saya tahu sendiri gitu ya ketika di sebuah grup Facebook gitu kan, ASS ini ada salah satu membernya yang bukan di Facebook, tapi ketika saya dari Bekasi ini ke terminal, saya kebetulan ketemu dengan teman-teman yang lagi online ini gitu kan, lagi ojek online, tapi dia pakai mobil, dan kebetulan dia member dari AXS. Dia bercerita banyak gitu ya tentang komunitas ini, terutama kekompakan, kemudian keakraban, dan luar biasa sekali mereka saling mendukung. Salah satu contohnya adalah ketika ada salah satu mobil yang hilang di Semarang, tiba-tiba bisa ditemukan di Jakarta. Nah ini luar biasa sekali, dan mereka bisa saling kontak. Ini pengalaman-pengalaman seperti ini, bagaimana itu bisa dimunculkan di internal AXS, Om Seno? Ya, sudah gini, kalau kita bicara kalau kita bicara masalah misalkan kebersamaan, ada rekan kita yang mengalami masalah mungkin yang sering ada trouble di jalan, termasuk kalau kita bicara di Cipali, kalau ada apa-apa saya diteriakin Om Seno. Nah contohnya begitu ya, kita dengan sukarela menolong, karena apa, kita udah komitmen bahwa di sini kita adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah itu pertama ya kan. Nah, untuk kasus mobil yang sering hilang terus ketemu itu memang sering Om, termasuk tadi yang baru dari member Bandung juara itu. Kemarin diindikasi mobil itu ditipu, dikelarikan. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kekeluargaan, mobil baik lagi, seperti itu. Karena kita nasional dan koordinasinya itu, katakanlah saya di EBS, ada mobil kemana arahnya itu dikasih, ke Cirebon atau katakanlah sampai ke Purworejo, kemanapun kita langsung kontak admin, admin daerah situ yang kita gabung dalam IBS. Om, ini mobil member kita ke sono, bla 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 bla, jelasin, oke. Kita bantu mantau. Kalau masih rezekinya, alhamdulillah pasti ketemu. Kalau belum rezekinya ya wis hilang. Nah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa sekali Om Seno, karena tidak hanya di Pulau Jawa aja ya, di luar Pulau Jawa juga ini membernya juga banyak sekali. Saya membaca informasi-informasi yang ada di media sosial juga selain sangat kompak, ini juga saling backup gitu ya. Ketika ada satu yang punya masalah, dapat kendala di jalan, langsung backup gitu ya. Om Seno, kemudian apa sih tadi memang sebentar sudah disebutkan di awal ya, untuk bergabung dengan ASS ini tidak ribet gitu kan. Pokoknya siapa yang mau gabung aja gitu kan. Yang penting ada mobilnya kan gitu kan. Nah, sebenarnya maaf saya potong sebentar. Untuk mobil memang kita adalah AXS, Avanza Senior Solution, itu kan. Tapi dalam kenyataannya kalau kita di komunitas kita itu mobil apapun, kalau kita punya motivasi atau punya tujuan itu untuk silaturahim, semuanya bisa masuk AXS. Wow. Dan kenyataannya member kita itu nggak cuma yang punya Avanza Senior, mobil apapun ada di kita, ya kan. Mereka ada yang pakai, maaf kalau merek-merek yang lain lah gitu, merek yang lain itu ada di kita. Dia tujuan satu, kita di sini adalah nyaris dulur silaturahim. Itu aja. Om, menjaga kondusivitas, menjaga agar teman-teman di internal AXS ini kondusif gitu kan. Ini bagaimana Om? Mengingat kita dari latar belakang yang berbeda nih gitu kan. Sering kan kita mendapati bahwa ada sebuah komunitas yang pecah gara-gara komunikasi yang tidak nyambung, terus kemudian juga tidak saling memahami kayak gitu-gitu ya.
tidak saling memahami, terus akhirnya muncul permasalahan. Nah, ini karena kondisi di internal tidak kondusif gitu kan. Nah, Om Seno selaku admin bagaimana mengkondisikan agar di internal ASS ini tetap kondusif dan juga tetap kompak gitu? Awalnya gini Om, sebelum ada pandemi kita dengan rutinitas kopdar, sering ketemu komunikasi gitu kan. Selain kita di WAK, kita sering ada kopdar sebelum pandemi ya, sebelum COVID datang. Kita di Subang juga itu banyak kendala-kendala ya, nggak di, mungkin daerah lain juga sama. Ada miskomunikasi, ada antara internal mereka itu saling benturan dan sebagainya. Itu juga sering terjadi, nggak menutup kemungkinan gitu kan. Ada yang left, ada yang keluar dan sebagainya. Itu udah namanya juga komunitas ya kan. Kita di sini cuma satu yang paham dengan tujuan kita itu di sini hari apa sih? Nyari saudara, nyari seduluran, udah pasti ke situ. Kalau misalkan masih ada ego, masih ada perasaan kita merasa pengen, lah, ya mungkin bukan tempatnya, ya kan. Kita di sini cukup ada dan nggak padam, itu aja. Bukan jadi sesuatu yang terang benderang. Itu filosofinya seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau kita pengen jadi yang terang benderang, merasa wah, ya mungkin bukan itu tujuan di AXS. Iya, betul sekali. Dan ini memang agak sulit juga ya, memberi pemahaman, kemudian juga menyatukan mereka yang dari berbagai latar belakang sosial, status sosial tentu agak susah. Tapi ketika mereka seperti Om Seno tadi disampaikan bahwa ketika muncul permasalahan dikembalikan lagi, sebenarnya tujuan kamu untuk masuk ke komunitas ini apa sih gitu ya. Jadi mereka langsung introspeksi diri gitu kan. Introspeksi diri. Kalau seperti itu sering. Kalau gak introspeksi diri ya kisinan, bahasa Jawanya kan gitu ya. Iya. Karena kalau di Subang itu unik. Kalau kisinan itu di bahasa Indonesia kan jadi beda lagi artinya gitu kan. Nggak ngerti aku. Oke. Di Subang itu unik. Maaf, saya tambahin dikit, unik. Subang itu jujur, itu ada beberapa kultur Pantura, kultur tengah sama kultur selatan. Kan? Mereka tuh punya kultur yang berbeda. Sebenarnya agak unik Subang itu. Makanya ya alhamdulillah saya bisa membuat keseimbangan itu kan. Jadi penengah di sini kan, balance itu ya sini kalau misalkan antar suhu panas sama suhu dingin misalnya gitu seperti kan. Jadi kalau ini suatu energi yang berbeda. Kalau misalkan kita nggak bisa mengendalikan panas dan dingin itu kan sesuatu yang berbeda gitu loh. Dan kalau semuanya terbakar, wah udah jadi nggak kompak ya. Tapi saya melihat selama ini memang kondusif ya Subang ini ya. AXS Subang ini sangat kondusif sekali. Nah, Om, alhamdulillah. Iya, luar biasa sekali karena terlihat kekompakan ketika kita bertemu di Subang beberapa waktu yang lalu, agak lama ya, tahun lalu ya. Tapi saya melihat tidak ada kesenjangan ya antara yang muda, yang tua, semuanya bisa baur jadi satu gitu ya. Itu resepnya apa itu, Om Seno? Begini Om, jadi kenapa kita kalau di komunitas kan kita di AXS itu nggak ada senior, nggak ada junior, ya kan, semua sama, ya kan, nggak ada senior, nggak ada junior, semua sama. Walaupun yang muda kita panggil Om, ya kan, jadi semua sama rata. Karena ya tadi balik ke tujuan kita apa sih gini, nyari saudara, gitu kan. Makanya kalau kita udah masuk AXS, ya kan, inilah keluarga kalian, ayo kita jaga bareng-bareng, gitu kan. Itu ada yang latar belakang dari tentara ada, ya kan, maksudnya dari aparat ada, dari orang pemerintahan ada, dari yang swasta, dari yang rock and roll kayak saya ada. Jadi kita bisa balance gimana sih gitu kan? Intinya komunikasi, tetap komunikasi, gitu kan. Rock and roll aja pokoknya gitu. Luar biasa. Oke Om Seno. Oke, jadi memang ini ya salah satu kunci ya. Salah satu kunci agar kekompakan bisa terjaga, usia tidak menjadi kendala untuk mereka berbaur, tidak ada senior dan junior. Jadi intinya mereka saling menghormati, saling menghargai. Ini jadi kunci penting bagi teman-teman di Avanza Xenia Solution ya, sehingga kekompakan bisa terus terjaga. Nah Om, masa pandemi sekarang, kita berbicara di masa pandemi, apalagi sekarang di masa PPKM gitu kan, segala sesuatunya serba dibatasi. Bagaimana menjaga komunikasi, alur komunikasi agar antara member yang satu dengan member yang lain ini bisa tetap terjaga, silaturahim tetap terjaga,
Karena kan kita mau kopdar juga sekarang ada pembatasan, bisa dikatakan dilarang dulu gitu kan, nggak boleh kopdar dulu. Nah, bagaimana ini untuk menyiasati itu? Berarti kita kalau misalkan kondisi saat ini, berarti kita balik lagi ke WhatsApp group. Ya. Nah, gimana di WhatsApp group kita komunikasi ya kan? Memang kadang-kadang di WhatsApp group itu juga kadang-kadang namanya orang di WhatsApp lebih, kalau bahasa Sundanya sering gacor lah katanya. Iya, betul. Sering gacor, ternyata di pas kopdar dia diem aja, ada seperti itu gitu. Ada cuman yang seperti itu ya. Gimana cara kita komunikasi kopdar kita hidupkan di WhatsApp group ya, sambil kita terus ngasih semangat, masih spirit sama tim yang lain. Kita harus bersabar karena semoga pandemi ini, COVID ini segera lewat dan kita bisa kopdar lagi. Seperti itu. Oke, luar biasa. Baik, yang terpenting komunikasi harus di WA group ini harus hidup ya, Om ya, karena betul. Gak ada jalan lain selain WA group untuk berkomunikasi. Oke, baik. Kemudian betul. Om, kalau ada orang mau masuk AXS sekali lagi, ini syaratnya apa nih? Tadi mobilnya apa saja sih boleh sebenarnya, tetapi kan lebih spesifik pada Avanza dan Xenia. Ini lebih spesifik kan? Betul. Nah, harus seperti itu. Kemudian apa lagi? Apakah SIM, STNK, buku nikah, KTP, KTA, KK, kayak gitu-gitu ada nggak disertakan untuk masuk jadi member ini? Memang tiap daerah berbeda ya, kebijakan berbeda karena tiap daerah kayak misalnya Subang, Purwakarta atau Majalengka atau mana itu akan menerapkan berbeda cara untuk masuk AXS Subang itu jadi member itu kok. Tapi intinya mah dia masuk ke AXS Subang. Pertama pertanyaan kita yang pertama saya pertanyakan adalah motivasinya apa? Itu loh. Tujuannya apa? Itu kan. Ya jelas itu aja satu poin. Kalau masalah mobil, saya nggak lihat mobilnya seperti apa dan seperti apa. Yang penting tujuannya aja. Kalau ntar misalkan ternyata ada, saya tinggal balikin lagi. Kan tujuannya kan apa? Nah itu kan. Ternyata dia merasa gimana, maaf ya, karena kadang orang kan merasa nggak nyaman, terus dia tiba-tiba ada step seperti ini. Tinggal saya balikan. Kan pertama tujuannya seperti ini, gitu. Kok sekarang seperti ini. Jadi kita nggak terlalu diambil pusing lah. Oke Om gitu. Seno, ada nggak yang ketika ditanya tujuannya apa gabung dengan kita, terus dia jawabnya saya ingin jualan, ada nggak seperti itu? Yo, nggak ada sebenarnya. Memang secara tidak langsung ada sih ya, kita share gitu kan, share. Udah jadi anggota, kita share. Monggo silahkan. Asal gitu ya? Memang ini Om kebanyakan ya, di daerah lain mungkin di Subang juga ada. Iya. Perpecahan itu adalah kadang-kadang member itu ada punya visi yang sama, ya kan? Iya. Di situ misalnya ada yang bisnis konveksi baju, seragam, apa namanya, kaos. Iya, itu awal mulanya seperti itu. Contohnya ya kita kita paham lah ya. Nah, terus ini nongkrongnya di sini aja, tempat di sini ini. Katakan dia punya kafe lah ya, dia punya kafe, ya kan? Dia nongkrongnya di kafe dia aja. Ngeblok gitu ya. Ngeblok lah, itu awal mulanya. Seperti itu awal mulanya. Cuman saingan konveksi, saingan kaos, saingan kalender. Tapi harusnya itu bisa jadi ini ya Om ya. Harusnya bisa jadi apa ya? Justru jadi sebuah mediasi untuk mereka bisa saling dukung mendukung. Jadi sama-sama punya industri, tapi akhirnya sama-sama bisa merasakan keuntungan ketika mereka berkomunitas gitu ya Om Seno ya. Nah, akhirnya itu adalah seorang admin harus bijaksana. Ya, karena mungkin untuk pemasaran sampai bijaksana berarti. Harus bijaksana. Sekarang katakanlah gini, pesan baju di sini, ya kan? Oke, udah beres. Sekarang ada apa? Kaos. Ya ini di sini. Jadi harus kita bagi-bagi. Jadi sesuatu apa kita bikin adil lah. Seadil-adilnya. Jangan sampai ada omongan di belakang lah, gitu kan? Jangan ada omongan di belakang gitu. Nah, jangan ada urusan di antara kita. Saya kalau melihat memang Om Seno ini bijaksana ini. Saya melihatnya ini. Maksud sih? rocker tapi bijaksana. Oke. Oh ya, Om Seno. Siap. Adakah mungkin agenda-agenda pertemuan dalam kurun waktu tertentu? Jadi
kopdar gitu. Tapi sekarang kan permasalahannya kopdar nggak boleh kan gitu kan. Bukannya nggak boleh, tapi dibatasin gitu kan. Pertemuan dalam jumlah member yang terbatas misalnya. Pernah nggak itu dilakukan selama masa pandemi, terutama saat-saat seperti ini ya? Subang kan masuk kategori daerah merah juga untuk COVID-nya, zona merah. Nah, gimana Om Seno untuk menyiasati itu? Mungkin kalau kopdar cuma 3 orang, 4 orang gitu, masih aman Om. Jadi sekali silaturahim gitu kan, itu. Tapi kalau dengan di atas 10 orang, kayaknya sih nggak mungkin. Pertama kan mobil itu 10 aja kelihatan banyak banget. Betul. Ya kan? Iya kan, mobil itu 10 aja kelihatan banyak banget. Jadi makanya untuk 3 orang, katakanlah dari studio ada member-member kita kasih ngopi bareng, ada tiga member atau 2 member ya jalan bareng. Kita foto-foto ngasih yang kita share di WhatsApp, yang lain juga sama seperti itu. Kita saling berbagi aja di sini. Bagaimana kalau misalnya ketika 3 orang, 4 orang member berkumpul satu, kemudian foto-foto diupload di WA group, terus kemudian ada komentar, aku kok nggak diajak? Ya, itu sering ada seperti itu. Cuman kan mereka paham sih, karena pertama gini Om. Ya kan yang ngumpul itu yang santai, mungkin seputar kerjaan, ya kan. Dia masih di list, masa sih mau ikut kopdar sih gitu kan. Terus ini Om, maaf, di AXS saya lupa ini. Iya. Keluarga dan pekerjaan ada nomor 1. Betul. Itu 1 poin itu, pokoknya keluarga kita nomor 1. Jadi kita nggak masalah, kita nggak mau ikut kopdar nggak apa-apa. Kalau ternyata kita ada kerjaan penting, betul, kita ada keluarga, itu kan nggak masalah gitu kan. Karena kopdar itu nggak wajib. Kalau misalkan pengen monggo, kalau nggak pengen kopdar ya monggo, nggak masalah. Kita slow aja. Intinya keluarga dan pekerjaan tetap number 1 gitu kan. Betul. Komunitas bisa diatur. Om, ada pertanyaan ini dari Lutfi Andika 08136692 sekian dari Karawang. Apa keuntungan gabung Avanza Xenia Solution, Om Seno? Misalnya ada kerjasama dengan bengkel mana gitu, ada nggak Om seperti itu? Ini dari Lutfi Andika di Karawang, kayaknya tertarik ini dengan AXS nih. Gimana Om Seno? Betul Om. Jadi kita juga karena saya tim pantauan dan tim eksekusi di lapangan, saya sering membantu member yang trouble di Cipali, di tol ya. Itu kebetulan kita juga ada member rekanan yang langsung, kalau misalkan keluar di gate Kalijati, kita direct, itu ada member, ada bengkel yang udah jadi rekanan kita. Kalau dia ternyata di directnya itu keluar exit Subang, kita udah ada bengkel rekanan kita. Kebetulan kita udah sama bengkel itu udah ada kerjasama. Intinya jangan mahal-mahal. Itu kan intinya. Pokoknya kita bantu, kita pangkas biaya yang mungkin katakanlah bengkel itu ini pokoknya ini member AXS, tolong ini bedain. Nah, seperti itu Om. Oke, jadi ada banyak sebenarnya kemudahan ya, dan itu hanya salah satu contoh ya yang disebutkan Om Seno tadi, dan sebenarnya sih tidak hanya AXS aja, tapi semua komunitas rata-rata semuanya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar. Kemudian dari Subang, dari Subang nih, dari Dharma 08387791 sekian. Om Seno, AXS itu kan komunitas otomotif yang sangat besar. Nah, banyak tuh yang jual baju, stiker, dan atribut AXS di online. Gimana tanggapannya kalau ada orang pasang atribut, tapi mereka bukan member? Nah, gimana nih? Nah, itu sempat jadi polemik juga kita. Sempat jadi permasalahan juga kita bahas. Karena susah. Tanya gini Om. AXS ini kan komunitas, ya kan? Komunitas, bukan klub. Dan intinya, banyak member-member, bukan member-member goib lah istilahnya, kalau kita bicara goib ya. Dia punya stiker, nah dia bergabung di FB aja. Dia gabung di FB loh ya. Dia nggak gabung di WAK. Tapi dia tetap member AXS. Walaupun dia nggak gabung di WAK daerah. Dia cuma di member FB. Itu kan, seperti itu. Jadi kalau bikin saya nggak terlalu diambil pusing. Ayo kita bareng-bareng aja. Kalau tujuan kita baik, monggo, ayo kita bareng-bareng. Wah, gitu luar biasa ya. Ini yang menyebabkan orang jadi nyaman, ini yang menyebabkan orang jadi ingin bergabung karena mereka begitu masuk, mereka tidak dibebani apapun. Iuran bulanan ada nggak nih, Om Seno? Tiap daerah juga sama Om. Iuran daerah itu ada yang menerapkan kas bulanan ada, dan ada yang spontanitas. Kalau ada bencana, ada temennya kesusahan, kita langsung di-share di WhatsApp, kita langsung bikin list seperti itu. Tapi sebenarnya dari atas, ya dari ADART yang di nasional, kita nggak diwajibkan adanya iuran sebenarnya.
spontanitas saja. Luar biasa. Oke. Baik, kemudian terakhir dari Purwakarta, dari Soraya 08773871 sekian-sekian. Goal yang mau dicapai ASS sebenarnya apa, Om Seno? Karena hampir semua mobil MPV bisa gabung. Terus circle sebuah komunitas pasti ada member yang terdampak COVID, misalnya PHK dan lain sebagainya. Bagaimana ASS menyikapi hal itu? Nah, gimana nih? Ya gitu. Jadi kan dari awal sudah bilang gitu kan. Karena kita komunitas, memang kita logo gitu kan, logo atau apa namanya, apa istilahnya, brand kita AEKS Avanza Senior Solution. Tapi pada prakteknya di lapangan kita itu nggak menutup, kita open aja, siapapun yang pengen bergabung, niatnya ada dari saudara, silaturahmi kita terima terbuka, ya kan? Ya. Terus misalkan ada member-member kita yang terdampak seperti itu, ya itu adalah kita bahas di internal masing-masing. Seperti apa? Ya itu peran admin di situ, gitu kan. Mungkin ada yang terdampak COVID, ada seperti apa, itu pasti kita bahas semuanya. Intinya kita akan membantu. Intinya kita akan membantu member kita yang kesusahan. Ya. Ya, jadi ini memang seperti apa ya? Ini dampak beruntun ya dari COVID ini, tidak hanya menyerang kesehatan kita, tetapi juga sosial ekonomi gitu kan. Ini juga terdampak. Baik, Om, saya tertarik ini. Ini latar belakang saat ini posisi Om Seno ini di studio ya, di studio musik atau apa nih? Baik pemirsa, dan kita masih bersama dengan admin dari Avanza Senior Solution, AXS Subang, Om Seno Tibro ya, dan Om Seno saya dengar selain ngurusin masalah komunitas, ini Om Seno juga ngurusin studio ya. Ini seperti saat ini posisinya di mana? Di studio kayaknya ya. Ada beberapa peredam yang tampak ini, kelihatan ini. Iya betul. Nah ini ada drum, ada ampli gitar itu. Nah, bukan sakat dulu, jangan ada yang masuk dulu. Saya lagi ada Zoom meeting penting ini, gitu kan. Makanya yang di luar tunggu dulu, tahan. Oke, Om, studio ya, jadi studio musik gitu ya? Ya betul, studio latihan, rental, ya. Sering nggak teman-teman member ASS ini main di sini gitu, sering ngejam bareng, kumpul-kumpul gitu, Om Seno? Ya, gini. Kebetulan member ASS itu kan yang bisa main musik kan bisa terhitung. Ya, jadi kita tiap ada kegiatan, mau ada anif atau apa, baru kita latihan. Tapi kalau seharian atau misalkan kita ada apa istilahnya jadwal latihan resmi, nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Tapi dibuka untuk umum ya, karena, Om Seno. Ini dibuka untuk umum ya? Umum betul. Ya. Untuk umum. Namanya apa nih? Namanya Tibro tadi ya, Tibro ya? Iya, Tibro Musik Studio. Tibro itu apa sih? Singkatan apa sih? Sebenarnya panjang umur setetain. Oh gitu ya? Nggak artinya itu plesetan aja. Oh. Ini plesetan aja. Mungkin kalau saya kata orang Jawa itu Tibro, kalau orang Sunda Tibra, jadi nyenyak aja gitu. Orang yang kesini pasti dia pengen tidur nyenyak aja. Oh gitu, jadi nggak latihan musik gitu ya? Kenapa nggak buka? Itu simpel aja lah. Kenapa nggak buka losmen gitu aja sekalian? Panti pijat kali. Oke, baik, Om, saya ingin tahu dulu sebelum kita akhiri perbincangan kita karena waktu juga. Om, bisnis studio musik gimana nih? Terdampak nggak oleh pandemi COVID ini? Sangat terdampak, Om. Sangat terdampak. Yang jelas jumlah yang latihan yang rental karena anak sekolah juga libur, otomatis jelas terdampak. Yang kita bisa nyampe di kadang-kadang kalau malam minggu sampai 10 jam, kita mungkin rata-rata ada 4 jam 5 jam gitu kan. Yang jelas intinya dunia saya pekerjaan saya sekarang saya IO itu yang terdampak. Kalau studio oke lah pasti jalan ya, pasti latihan. Cuman event-event itu terganggu yang sangat dia bilang terpuruk banget gitu ya. Beberapa yang terpuruk.
Ya, even di perusahaan, contohnya kalau kayak perusahaan di Subang itu kan saya yang handle, sekolah-sekolah saya yang handle. Nah, bahkan lanut kalau ada sertifikat komandan saya yang handle. Dengan ada COVID selesai semua. Wow. Gak ada pemasukan. Yang sabar ya Om ya, yang sabar ya, jangan sampai bandnya dijual itu drumnya itu ya. Gitar juga jangan dijual. Ya. Rencana saya mau daftar jadi penyiar TV aja di gitu ya. Gitu. Boleh. Nanti dikasih jam yang pagi dini hari sampai subuh. Om Seno, terima kasih banyak waktunya di kesempatan kali ini. Dan semoga saja apa yang kita bahas tadi minimal bisa memberi gambaran bahwa yang namanya komunitas itu seperti ini loh, gitu kan. Karena intinya sebuah komunitas itu bukan menambah persoalan, tetapi sebagai apa ya, untuk menyalurkan agar kita mendapat kenyamanan, gitu kan. Kenyamanan, keluarga baru, jadi teman banyak, kan itu kan sebenarnya tujuan diadakan komunitas. Betul. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan closing statement Om Seno? Mungkin untuk teman-temannya gitu, silakan. Ya, oke. Saya agak sedikit pakai bahasa filosofi aja. Di komunitas kita itu tidak ingin menjadi sesuatu yang terang benderang. Jadilah yang apa istilahnya? Remang-remang. Yang terang aja, tapi tetap ada. Iya, tetap ada. Jadi jangan merasa, ya maksudnya kita jangan jadi seorang yang wah dan sebagainya. Kita sama aja, saling menghargai. Intinya kita hidup harus saling membantu, ya kan, banyak saudara, silaturahmi biar umur kita panjang, banyak rezekinya. Udah itu. Amin. Kuncinya itu ya, Om ya. Silaturahmi, gitu kan? Kuncinya silaturahmi gitu kan. Kalau ketemu diajak mancing kan gitu kan. Kalau ketemu jadi hobi tersalurkan. Ini hobi mancing, hobi main band, hobi olahraga. Kita di satu. Iya, oke, baik, luar biasa. Om Seno Tibro, terima kasih banyak waktunya di kesempatan kali ini. Sudah bergabung dengan kita di Roni Times, dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang ringan kita dengan Om Seno Tibro, admin ASS Subang, Avanza Senia Solution, dan ini memang sebuah komunitas yang bisa dikatakan legend gitu ya. Karena anggotanya sangat luar biasa banyak sekali di seluruh Indonesia, hampir di daerah itu 1.000 gitu ada gitu ya. Nah inilah nanti, dan jangan lupa untuk Anda mungkin ada pengen ikutan, pengen masuk dalam ASS juga silakan. Kalau mungkin ingin berkomunikasi dengan Om Seno bisa menghubungi kita juga. Nanti kita beri alamatnya Om Seno. Oh ya Om Seno, alamatnya di mana tadi? Studionya? Ya. Alamatnya di mana? 20 di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 20 Cicadas Dangder Subang. Oke, baik. Dapat. Oke, baik. Atau samping Radio Aditya FM. Oke, samping baik. Radio Aditya FM ya. Ya, baik, ya. Terima kasih Om Seno. Waktunya, salam buat semuanya ya. Salam untuk seluruh member ASS Subang ya. Terima kasih. Sampurasun. Sama-sama Om. Salam semuanya. Sehat selalu. Ya, baik. Semangat. Terima kasih. Sampes. Ya, demikian tadi pemirsa, dan jangan lupa Anda yang menyaksikan ini silakan, Anda yang belum subscribe silakan bisa subscribe, kemudian juga nyalakan lonceng agar setiap informasi yang ada di FAMS TV Anda bisa selalu mengikuti, karena kita akan selalu melanglang buana dan tidak menutup kemungkinan kita akan berdiskusi atau menemui narasumber kita langsung di kediamannya. Nah, suatu saat ini akan terjadi. Baik, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, 3M terutama, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, ini paling penting ya. Dan sediakan selalu masker. Nah, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.